peserta webinar yang kami hormati. Selanjutnya, karena tadi disampaikan oleh Pak Muldoko bahwa intinya Indonesia maju, pembangunan SDM yang disoroti. Kemudian bekerja arahan Presiden untuk Indonesia SDM unggul itu adalah pendidikan karakter. Semuanya mengenai pendidikan. Maka selanjutnya saya mengundang, karena ini berkaitan dengan pendidikan dan juga tentunya pendidikan jarak jauh, pembicara selanjutnya adalah Profesor Dr. Aris Junaidi, PhD, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prof. Aris nanti dan pembicara lainnya kami berikan waktu 15 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan pembicara yang lain. Silakan, Prof. Prof, Prof, tadi nggak saya sebut, Prof, mohon maaf. Makasih banyak. Makasih banyak, Bu Dian dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP MAP yang tadi sudah memberikan keynote speech luar biasa dan kita apresiasi betul tentang apa yang sudah beliau sampaikan. Juga yang kami hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Bapak Ketua Panitia Ikatan Alumni UT Bapak Sudarmanto dan juga semua yang kami hormati, ada Bapak Rektor UT, Bapak Ibu Wakil Rektor dan seluruh partisipan Ikatan Alumni UT yang saya hormati. Izinkan saya sharing paparan, mohon dibantu host untuk diberi kesempatan saya untuk memaparkan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Bu Dian atas intronya. Jadi kami akan mencoba sesuai dengan tadi bahwa kita hanya ada waktu 15 menit ya. Saya upayakan secepat mungkin. Maaf ini tidak bisa. Ya, terima kasih. Jadi kami beri judul pendidikan jarak jauh sebagai untuk masa di new normal ke depan ini. Next-nya di mana ya? Ya, terima kasih. Jadi apa sebetulnya dengan PJJ? Jadi Universitas Terbuka sudah kita ketahui bersama sebagai pelopor, ya, pelopor pendidikan jarak jauh ini. Kita apresiasi. Dan juga Bapak Muldoko tadi juga sudah menyampaikan ini memang semuanya harus belajar dari UT ya, terkait dengan PJJ ini. Nah, Dirjen Pendidikan Tinggi sejak tahun 2014 ini membuat fondasi ya penyelenggaraan PJJ di Indonesia atau MOOCs ya, yaitu SPADA di jenjang pendidikan tinggi. Nah, perkembangan teknologi semakin mendorong eksistensi penyelenggaraan PJJ ini ya yang fleksibilitas dan belajar mandiri. Nah, di dalam era ini, new normal ini, maka physical distancing ini menjadi satu keharusan ya, di dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal ini adalah aktivitas pendidikan. Dan ini memerlukan ruang dan fasilitas pendukung yang cukup besar bagi perguruan tinggi, dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini merupakan solusi dalam memecahkan permasalahan keterbatasan ruang dan fasilitas dalam menerapkan physical distance ini. Nah, saat ini sudah ada peraturan menteri yang lahir ya, yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Kalau kita lihat di pasal 43 sangat jelas. Jadi ruang lingkup PJJ ini ada di perguruan tinggi, ya, ada di program studi, jadi program studi full menerapkan online learning ini, dan juga berupa mata kuliah. Jadi tiga ini merupakan ruang lingkup PJJ yang diatur di dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi kami sampaikan di 2014, kita mencoba untuk melakukan rintisan, ya, bagaimana PJJ ini atau SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Indonesia, ini kita kembangkan sejak 2014. Dari mulai 6 universitas, ya, alih kredit, kemudian uji coba awal di 2015,
implementasi 2016, di 2017 kita diseminasi, 2018 puncaknya karena kita ada hybrid learning dengan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Ini luar biasa, ada 424 modul dan 17.347 peserta. Jadi ini merupakan ekspansi. Nah, di 2019 ini ada alih kredit, ada hybrid, ada cyber university yang sudah kita gagas untuk nanti masuk di dalam UT, bergabung di UT nanti untuk ini atau ICE ya. Nah, kalau kita lihat memang SPADA ini, MOOCs yang kita lahirkan di 2014, ini merupakan, Bapak Ibu saya kira sangat paham betul, ini merupakan agregator, dan nanti semua provider itu kita seleksi, quality assurance-nya, setelah masuk di tim review, baru masuk di dalam services ini, berupa open content, open courses, online, sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai user, baik oleh mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, saat ini ada 54 perguruan tinggi penyedia, di mana sudah ada 201 perguruan tinggi mitra, ada 18.000 mahasiswa, dan ada program-program, baik program studi maupun materi-materi yang kita kembangkan di SPADA ini. Jadi berupa online courses. Nah, ini juga program PJJ di Indonesia, ini berbagai nama perguruan tinggi. Kalau di UT, di data kami ada program, ada 40 dan seterusnya. Ya. Nah, kita kembali ke MOOCs tadi ya, Massive Open Online Courses. Ya. Ini kalau kita belajar, ini memang contoh-contoh di luar yang online courses itu ada Coursera, edX, online course yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Dan kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk mendapatkan sumber-sumber pembelajaran bermutu dari lembaga atau instansi internasional. Kita juga saat ini sedang bekerja sama dengan AWS, dengan Cisco, dengan Huawei. Ya, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang blessing in disguise. Ya, jadi kita banyak manfaatnya sehingga kita berkolaborasi betul dengan semua industri yang bisa kita jangkau. Ya. Nah, di era ini kita juga membentuk platform yang namanya RECON, ya, Relawan COVID Nasional, COVID-19 Nasional, Kemdikbud. Nah, platform ini untuk semuanya bekerja di berbagai direktorat di bawah Dirjen Dikti. Ya. Ada program relawan, ada pendayagunaan rumah sakit. Saat ini kita membiayai 13 rumah sakit PTN dan FK untuk mensuplai peralatan dan reagen dan APD untuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Juga untuk kebijakan referensi COVID. Jadi semuanya ada di situ, termasuk di sini adalah SPADA, pembelajaran PJJ, ini kita masukkan di sini semuanya. Nah, kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu, di era pandemi COVID dan nanti new normal ini, kita menyediakan yang pertama, menyediakan platform pembelajaran daring untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan dapat mengakses sumber pembelajaran dan perguruan tinggi lain di spada.kemdikbud.go.id. Ya. Di nomor 2, kita juga menyiapkan platform ya bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan online resources-nya. Ya. Jadi Dikti menyediakan kuliah daring.kemdikbud.go.id. Jadi ada 2 sumber di sini. Nah, platform ini ada bentuk kerjasama dengan dukungan dari Google, ya, Google Suite, Google Classroom dalam mendukung implementasi pembelajaran daring. Jadi bagi perguruan tinggi yang LMS-nya masih belum settle dengan baik, maka bisa menggunakan materi-materi yang ada di kuliah daring.kemdikbud.go.id. Kemudian kita juga bekerjasama dengan provider telekomunikasi untuk menyediakan akses internet gratis atau murah ya bagi dosen dan mahasiswa. Terakhir kita berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo ya, bagaimana Kominfo berperan nanti di dalam mendorong provider-provider itu untuk memberikan akses yang paling murah kepada dosen dan mahasiswa. Kalau perlu digratiskan ya. Ini yang nomor 3. Nomor 4, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi dosen. Kita tahu bahwa dosen kita luar biasa banyaknya ya. Kita ada 4.700 institusi pendidikan tinggi. Dan ini perlu ditingkatkan kemampuan untuk menciptakan materi konten pembelajaran daring yang bisa berkelanjutan. Jadi kita melakukan pelatihan maraton nanti 3 bulan ke depan dengan mengundang berbagai narasumber
utamanya dari UT untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana PJJ ini dilakukan. Dari mulai persiapan, mulai assessment, sampai ke assessment kepada mahasiswa. Yang kelima, kita memberikan kesempatan penyelenggaraan program pengakuan kredit ya, dan juga terakhir pemanfaatan MOOCs internasional yang tadi kami sampaikan. Nah, inilah tantangan dan harapan di dalam PJJ ini, keberagaman jaringan dan akses di tiap wilayah di Indonesia yang belum sama, ya. Masih ada yang daerah-daerah yang masih sulit, biaya akses internet yang mahal. Di ASEAN kita terkenal paling mahal ya untuk paket internet ini. Dan juga keterbatasan konten kita, yang materi pembelajaran daring yang ideal tadi, ya. Dan juga PR kita adalah bagaimana penjaminan mutu di dalam online learning ini. Intinya bahwa pembelajaran daring adalah alternatif metode pembelajaran modern, dan ini tidak ada perbedaan perlakuan ya dalam proses penjaminan mutu antara daring dan pembelajaran luring atau tatap muka. Semuanya adalah harusnya sama. CP yang didapat juga harus sama. Bagaimana indikator penjaminan mutu? Ini harus ada semua terinteraksi dengan baik ya. Baik dari institusinya itu sendiri, kegiatan pembelajarannya, proses pengembangan materi kuliah, dukungan untuk dosen dan mahasiswa, penilaian dan evaluasi, ini semuanya harus terkontrol. Quality assurance-nya harus terjamin betul, sehingga tidak sembarangan. Nah, ini komponen-komponen yang kita adopsi dari berbagai APEC, ya, dari Project APEC Australian Texa, ada 9 kriteria atau 9 domain untuk dilihat terhadap quality assurance terhadap pembelajaran jarak jauh ini, yaitu jumlah dan mutu mahasiswa yang mendaftar, keberhasilan kepuasan mahasiswa, mutu dan kepuasan pendidik dosen, reputasi program, mutu program, kehandalan teknologi pendukung, ini semuanya adalah diukur ya untuk menjamin mutu. Sehingga dari segi materi itu sendiri, ini harus betul-betul lolos quality assurance dulu ya. Sebelum itu di launch ya. Sehingga ada selektif, ini sebenarnya materi seperti apa. Bahkan kalau di luar negeri, itu yang paling mahal adalah bagaimana substansi materi kuliah itu dikembangkan oleh seorang IT, sehingga dalam bentuk-bentuk animasi, dalam bentuk video, dalam bentuk ini, sehingga nanti learning outcome-nya tercapai. Ya. Demikian juga kualitas untuk diskusi, tugas, assessment-nya, ini semuanya harus terkontrol dengan baik. Nah, pemantauan evaluasi diperlukan untuk PMI yang baik, dan saya kira itu ya waktunya 15 menit, barangkali mudah-mudahan sudah sesuai. Itu intinya bagaimana PJJ ini sebagai pembelajaran yang dilakukan di new normal ke depan. Saya kira demikian Ibu Dian. Terima kasih atas perhatian dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arief. Kita ini nggak tepuk tangan, nggak seru ya. Tepuk tangannya virtual gini susah ya. Ya seru. Prof. Arief, yang penting ada saya garis bawahi aja bahwa pembelajaran daring itu sama dengan pembelajaran lurik ya. Jadi daring itu kan dalam jaringan, kemudian lurik itu di luar jaringan ya Prof ya. Jadi ya sama tatap muka.